nggak yang miskin, yang menengah dan kaya semuanya menikmati subsidi tersebut. Memang menjadi persoalan masalah sasaran. Ternyata bantuan sosial banyak yang dinikmati oleh orang kaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa masih banyak kelas menengah dan atas yang menikmati bantuan sosial atau bansos hingga subsidi yang dikucurkan pemerintah. Kok bisa ya teman-teman? Dan informasi langkah Kementerian Sosial membatasi penerima bantuan sosial PKH di tahap kelima alokasi salur September-Oktober dibatasi hanya untuk 3 pengelompokan penerima manfaat. Nah, 2 topik menarik ini kita akan sajikan agar teman-teman mendapatkan informasi terkini seputar bansos dan penyalurannya. Namun setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, alhamdulillah di hari Senin ini aktivitas efektif kerja kembali berjalan normal. Baru saja kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan semarak. Nah, di tengah sukacita perayaan hari kemerdekaan, ada informasi menarik mengenai penerima bantuan sosial justru banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Nah, apakah hal tersebut sehingga Kementerian Sosial mengambil langkah membatasi penerima bantuan sosial PKH pada 3 kelompok penerima saja? 2 topik ini tentunya menarik untuk disimak. Nah, teman-teman, kita ke topik yang pertama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa masih banyak kelas menengah dan atas yang menikmati bantuan sosial atau bansos hingga subsidi yang dikucurkan pemerintah. Hal ini tertuang dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial atau Perlinsos. Dia mengatakan bahwa alokasi Perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pengendalian inflasi hingga pembukaan lapangan kerja. Program Perlinsos ini nyatanya tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah. Dia mengatakan bahwa masyarakat cenderung melihat APBN hanya menopang bansos seperti sembako, program keluarga harapan PKH, hingga jaminan kesehatan nasional JKN. Namun, pada sektor bansos, nyatanya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin di desil 1 hingga 4. Di sisi lain, APBN turut mengucurkan subsidi dan kompensasi seperti subsidi BBM, subsidi listrik, hingga subsidi LPG. Pada pos subsidi inilah yang menunjukkan lebih banyak kelas menengah yang menikmatinya. APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, yaitu secara artifisial membuat harga menjadi lebih rendah, seperti harga-harga untuk BBM, listrik, LPG, kata Sri Mulyani. Selain itu, Menteri Keuangan mengakui bahwa subsidi pada pos ini memang menjadi persoalan ketidaktepatan sasaran. Diketahui mengenai subsidi yang tidak tepat sasaran ini telah menjadi perhatian pemerintah. Memang menjadi persoalan masalah sasaran, tegasnya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai sasaran penerima bantuan sosial? Silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah video. Nah, teman-teman, kemudian informasi selanjutnya, langkah Kementerian Sosial membatasi penerima bantuan PKH pada 3 kelompok penerima saja. Nah, meskipun tidak ada kaitannya dengan pidato dari Menteri Keuangan pada konferensi pers RAPBN 2025, namun dalam aturan penerimaan program keluarga harapan atau PKH yang diterapkan pada penyaluran PKH di tahap kelima atau periode salur September-Oktober, bahwasanya tidak semua warga miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS bisa menerima. Ada persyaratan yang harus terpenuhi tentunya sehingga KPM dapat menerima bantuan PKH atau bantuan ini, teman-teman. Dikarenakan PKH itu adalah program bantuan untuk keluarga miskin atau di bawah garis kemiskinan yang harus memiliki kelompok atau komponen dan kategori. Nah, sebagaimana topik di awal tadi, maaf, hanya ada 3 kelompok saja yang bisa menerima bantuan program keluarga harapan PKH.
Bila warga miskin yang ada di DTKS ataupun KPM, PKH bukan dari salah satu kelompok atau komponen ini, maka bantuan akan terhenti sendirinya. Atau bagi calon KPM yang diusulkan bila tidak memenuhi syarat ini, maka tidak akan bisa menjadi peserta PKH. Nah, apa sajakah kelompok atau komponen yang harus ada dan kategori apa saja yang harus ada dalam PKH? Dikarenakan paling tidak memiliki salah satu komponen atau setidaknya satu kategori yang dimiliki oleh penerima manfaat, barulah bisa mendapatkan PKH. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa syarat syairnya PKH itu harus ada dari salah satu atau lebih kelompok atau komponen dalam keluarganya. Nah, setiap kelompok atau komponen itu terdapat beberapa kategori di dalamnya. Dan teman-teman, kategori ini adalah syarat mutlak bagi penerima PKH. Oleh karena itu, betapa rentannya kehidupan di bawah garis kemiskinan sekalipun, bila tidak memiliki salah satu kategori, maka tidak akan mungkin mendapatkan bantuan PKH pada pencairan di tahap 5 September Oktober nantinya. Nah, teman-teman, ada pun 3 kelompok atau komponen PKH yang dibayarkan bantuannya, yaitu yang pertama, kelompok atau komponen kesehatan. Nah, di mana di sini terdapat 2 kategori di dalamnya, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan kategori anak usia dini. Nah, untuk kategori ibu hamil yang terbayarkan adalah kehamilan kedua. Jadi teman-teman dan ibu-ibu penerima PKH jika sudah memiliki 2 anak lantas hamil lagi, nah ini tidak masuk menjadi kelompok ya teman-teman. Meskipun misalnya kenyataannya itu sebagai ibu yang sedang mengandung. Kemudian kategori anak usia dini. Ini sedikit berbeda dengan istilah balita ya teman-teman. Jika istilah balita adalah umur anak di bawah 5 tahun, maka untuk program Keluarga Harapan ini itu mengakomodasi anak usia prasekolah atau belum bersekolah formal yang berusia mulai dari 0 bulan hingga 6 tahun 0 bulan. Selanjutnya, kelompok penerima berikutnya yang dibayarkan pada PKH adalah komponen pendidikan, yaitu anak yang bersekolah pada jenjang sekolah formal yang terdaftar pada Dapodik ataupun EMIS yang meliputi tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Jadi ada 3 kategori di kelompok pendidikan, teman-teman. SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, kelompok yang dibayarkan yang ketiga yaitu kelompok atau komponen kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi disabilitas berat dan lansia. Dan ada tambahan kategori yang baru bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat. Khusus yang baru ini didasarkan dari program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang melibatkan 19 kementerian lembaga, salah satunya Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial memegang peran sesuai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, di mana Presiden menginstruksikan Menteri Sosial untuk memberikan bantuan dan atau rehabilitasi sosial, serta memberikan jaminan hari tua bagi korban atau ahli warisnya dan korban terdampak yang berusia lanjut. Nah, teman-teman, meskipun tidak ada kaitannya antara pidato Menteri Keuangan pada konferensi pers APBN 2025, Kementerian Sosial telah membatasi KPM yang ada di DTKS agar tepat sasaran. Selain syarat harus orang miskin, juga menerapkan pemberlakuan syarat kelompok atau komponen penerima yang diistilahkan dengan komponen PKH. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya informasi kali ini. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.